Dalam ekonomi dan keuangan syariah, kan dikenal ya Pak, keuangan komersil syariah dan keuangan sosial syariah. Apa perbedaan keduanya Pak? Dengan ekonomi keuangan syariah itu ada yang disebut dengan equal opportunity Pak. Semua orang itu diajak maju bareng-bareng. Maksudnya di masyarakat saya itu orang melihat bank tuh kayaknya terlalu tinggi deh persyaratannya gitu. Kayaknya kalau untuk minjem ke bank tuh belum dulu deh. Iya, gitu kayaknya iya. Karena kayaknya persyaratan itu kan ribet ya, bahasanya kayak gitu ya. Betul. Untuk orang awam maksudnya kalau dulu ya zaman saya sekolah kan masih banyak bahkan KTP saja tidak punya. Lalu pertanyaannya, mulai dari mana ekonomi syariah itu harus diimplementasikan? Yang penting yang kita harus tahu adalah Allah sudah menjanjikan. Maka tugas kita adalah cukup percaya aja udah. Iya, yakin. Iya, karena Allah yang janji. Iya. Ini bukan Bang Wisnu yang janji saya atau bukan Manusia bisa bohong. Iya, bukan Mamat Al-Katiri yang janji saya. Kalau Mamat Al-Katiri jelas omong kosong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua teman-teman. Nih alhamdulillah kita sudah sama Abdurrahim Arsyad. Iya, betul sekali, Bang. Dia biasa dipanggilnya Abdur Arsyad. Dan terima kasih sudah datang lagi ke sini. Sama-sama dong, Bang. Terima kasih juga sudah mengundang lagi. Ada juga Pak Dadang Mulyawan. Masya Allah. Nah, Pak Dadang ini kan dari Bank Indonesia dan alhamdulillah terima kasih Pak Dadang sudah bisa hadir di sini. Dan hari ini kita tentunya akan ngobrol soal keuangan syariah di Indonesia ya Pak ya. Mas Abdur, sebentar ya, kita ngobrol sama Pak Dadang dulu ya. Siap. Nah, Pak Dadang, ini sudah ada pertanyaan, memang penasaran ya tim untuk bertanya tentang literasi keuangan syariah. Nah, ini yang pertama, dalam ekonomi dan keuangan syariah kan dikenal ya Pak, keuangan komersil syariah dan keuangan sosial syariah. Yang kami ingin tahu Pak, apa perbedaan keduanya Pak Dadang? Oke. Ya. Jadi begini ceritanya. Kalau sistem keuangan itu adalah temannya masyarakat, Pak. Jadi sistem keuangan itu bisa berfungsi baik kalau memang dia bisa menjadi teman dari yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan, Pak? Ada konglomerat, Pak ya, perusahaan besar. Ada orang biasa, tapi juga jangan dilupakan ada orang-orang kecil, Pak. Atau orang-orang yang usaha terus dia kepleset ke bawah. Jadi kalau orang memang dia mampu, pegawai, dia bisa pergi ke sistem keuangan syariah komersial. Jadi sistem keuangan syariah komersial itu ada banking, Islamic banking, ada capital marketnya, itu untuk yang investor-investor yang tahu risiko lah ya, tapi juga ingin green gitu Pak. Terus kemudian bisa juga ada insurance-nya, ada perusahaan takaful, ada perusahaan keuangan non-bank syariahnya ada. Tapi juga di dalam syariah tidak melupakan Pak, kalau orang yang dia nggak punya apa-apa nggak boleh maju? Kan boleh dong. Nah karena itu ada lembaga-lembaga wakaf dan zakat. Jadi lembaga-lembaga wakaf dan zakat itu kalau orang mau pinjem susah ngembaliin, makan aja susah Pak. Gimana mau balik? Nah ini akan dibantu sehingga dengan ekonomi keuangan syariah itu ada yang disebut dengan equal opportunity Pak. Semua orang itu diajak maju bareng-bareng. Jadi yang maju tambah suruh maju, yang sedang dalam kesulitan dikasih kesempatan. Nah itu perbedaannya ya. Jadi semuanya mendorong. Tapi ketika kok jadi sosial, nah kalau yang komersial itu kan kita lihat profitnya berapa, baru bisa mau invest. Iya, lihat laporan keuangan segala macam. Tapi kalau zakat dan wakaf, mau nolong siapa? Beda drivernya. Jadi ada value. Saya senang itu kalau dengar podcastnya Bang Gofur nih. Bang Abdul Pak. Iya. Ada juga sih Abdul Gofur. Saya berasa kayak Gofar ya. Sekut. Gofar. Itu kakak kelas saya tuh di 3 dulu. Oh iya. Gofar ya. Nah, podcast saya yang mana Pak? Nah, ada beliau itu bilang, ada matematika Allah katanya. Iya, betul. Itu bicara itu ya? Iya. Betul ya? Jadi kalau dengan bahasa matematika saya harus hati-hati Pak. Jadi katanya ada suatu statement di dalam ekonomi dalam Islam itu kita harus bersyukur Pak. Niscaya nikmatnya akan bertambah.
Jadi kalau di sininya drivernya itu positif, ngeliat orang main maju seneng. Ya. Itu kan Pak dengan 1.000 tapi nikmatnya berlipat-lipat. Oke. Dibandingkan dengan 1 juta di sininya hasad Pak. Ya, Yang ada mendem. Nah ini ekonomi sistem keuangan sosial ini drivernya value. Oke. Jadi kalau ngeliat orang lain yang tadinya susah sekolah, begitu dia ngasih, memang gak ada returnnya Pak, tapi returnnya adalah di hati. Oh, Masya Allah. Ini Masya Allah ya, Indonesia itu kalau nggak salah nomor 1 deh. Secara data nomor 1 adalah negara paling dermawan. Iya. Nah ini Masya Allah banget ya Indonesia ya. Jadi kalau kita buka donasi, itu mereka berlomba-lomba untuk berdonasi, bantu Palestina, itu juga luar biasa untuk bantu gitu ya. Nah, Bapak kalau melihat di Indonesia, ketika ada orang yang dibantu, itu pernah nggak sampai jenjangnya dibantu tuh benar-benar sampai mereka di tahapnya berhasil itu ada nggak sih Pak? Contohnya gitu? Waduh. Banyak mungkin ya Pak? Banyak sekali, Banyak Pak. ya Pak? Banyak sekali. Jadi kalau saya mau cerita nih Pak, apa yang disebut dengan new driver dalam ekonomi itu adalah kembali lagi. Kalau dalam bahasa matematika itu ya, ada faktor U gitu. Itu faktor pengali Pak. Faktor pengali itu ketika saya pernah punya cerita nih Pak. Kalau tidak salah Basnas Pak ya. Ya. Basnas itu dia kerjasama dengan UNDP Pak. Jadi di area di Sumatera ya. Itu dengan dana zakat dan wakaf itu ada suatu desa yang sejak zaman kemerdekaan Pak masih gelap Pak. Ya. Sampai tahun 2014. Saya mau cerita yang agak gedeannya nih Pak ya. Iya. Biar ini ya. Terus kemudian setelah ada dananya terkumpul, kemudian dibuatlah apa tuh? Microhydro Pak. Microhydro itu listrik. Ya, pembangkit listrik tenaga air yang kecil. Betul Pak. Kemudian dari tahun 2014 Pak, tahun 2000 alhamdulillah Pak, dari desa itu Pak. Dari berapa tadi Pak? Sorry. Dari tahun 2014. 2014, oke. Ada orang yang ya dia sekolahnya juga pas-pasan gitu Pak ya. Dia 2014, 2020 lulus. Begitu kuliah Pak, itu salah satu nominator Olimpiade Pak. Masya Allah. Itu kebayang nggak kalau itu menggejala di banyak tempat? Iya, di banyak Indonesia daerah ya di Indonesia ya. maju, iya. Padahal itu dari mana? Ya kembali lagi, kalau kita maju ada dana bank. Tapi bank kalau orangnya terlampau bawah Pak, tingkat produktivitas, kita paksa ngasih, Agak sulit ya. jadi macet kreditnya Pak. Iya, betul. Terus kemudian Harus yang produktif dan benar. Iya. Kalau pemerintah didorong-dorong, pemerintah ingin nolong Pak. Tapi kan kantong kiri kantong kanan Pak. Kalau ini terlalu banyak, nanti dari sini pajaknya harus tambah gede Pak. Berat juga untuk yang lain. Betul. Sehingga ada yang namanya inovatif driver Pak. Inovatif driver. Untuk ekonomi salah satunya zakat wakaf. Drivernya itu bukan driver nanti dapat untung nih, gitu Pak. Tapi ini kita sama-sama maju, bahagia hakiki Pak. Mensejahterakan. Iya betul. Berarti yang tadi Bang Wisnu tanya yang itu tadi, itu berarti yang komersil itu yang seperti biasa yang kita tahu ini. Iya. Kemudian yang sosial itu yang zakat wakaf. Zakat wakaf. Oh, ya. Iya. Wah luar biasa. Saya pada itu pernah ngobrol sama salah satu ya ahli wakaf. Ketika saya ngobrol dan beliau sampaikan memang potensi wakaf ini luar biasa. Kalau memang bisa dimaksimalkan, Indonesia insya Allah bisa makmur insya Allah. Gitu. Oke, Pak mungkin di situ dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi Pak Yani sama Mas Abdur dulu nih. Tadi Mas Abdur, sekarang Pak Abdur, Mas Abdur. Gitu. Enak yang mana aja Bang? Mana aja Bang? Jadi saya mau jelaskan soal ekonomi syariah nih. Masya Allah. Oh enggak, bukan saya, bukan saya. Ini narsumnya emang pas ya. Bukan. Ahli ekonomi sama ahli matematika. Masya Allah. Saya ahli menghabiskan uang. Maksud tapi tetap ya hitungannya harus tepat ya. Karena ini matematika, soal matematika. Nah, Bro Abdur ini kita ngomong soal daerah timur nih. Ya. Terutama di Larantuka. Ya. Nah, ini daerahnya ini beracun, Pak. Kenapa tuh? Kan ada laba-laba yang Tarantula itu tarantula, mohon maaf. Saya kayak baca tweetnya Bang Wisnu ya ini ya. Kayak Bang Wisnu nge-tweet ini sebenarnya nih. Nah, pengen maaf nih. Kalau misal di sana di Larantuka itu gimana sih secara teknis? Kalau
orang-orang di sana butuh modal di kampung nih. Ya, Itu gimana? Apakah di sana udah terjamah oleh bank-bank komersil? Udah belum kalau di sana? sudah, tapi kami pakai cara yang sangat modern di sana. Jadi kalau Modern ya? Iya, sangat Oke, Masya modern. Allah. Kalau butuh modal apa segala macam tuh ke keluarga. Ya, itu. Sangat modern memang Cara itu. modern kami Dan itu. bersahabat ya. Ya. Oh, sangat kekeluargaan, bukan Iya, lagi sangat kekeluargaan ya. setahu saya sih Iya. kebanyakan, maksudnya yang saya lihat dari teman-teman saya, keluarga saya dan segala macam, mau buat sesuatu, usaha apa segala macam, pertama tuh ke keluarga dulu gitu. Iya, keluarga. Karena kan Paling dekat ya. bagaimanapun karena lahir besar di sana, keluarga tuh banyak sekali kan. Masya Allah. Jadi kalau kita kumpulkan uang dari paman-paman aja tuh sudah lumayan gitu. Iya. Itu pun kalau paman mau kasih ya. Om-om, tante-tante, itu segala macam. Jadi biasanya begitu. Kemudian berikutnya biasanya koperasi. Oh, koperasi, oke. Koperasi. Iya. Koperasi. Jadi koperasi itu ada aja koperasi itu. Jadi kayak operasi ikatan orang-orang Solor, maksudnya di daerah situ, ya. Flores sana itu kan ada terbagi-bagi. Jadi kalau misalkan Jakarta kayak koperasinya orang Kebayoran Baru, Iya. ikatan orang Kebayoran Baru, ikatan Itu banyak tuh sana ya? Iya, ikatan orang Pluit, gitu-gitu. Jadi kebagi-bagi lagi gitu. Nah itu tuh ada koperasi-koperasi yang seperti itu, saling bantu untuk itu. Lalu kemudian baru kemudian kalau butuhnya ini sekali baru ke bank. Tapi ke bank tuh biasanya yang pegawai. Oh, pegawai, oke. Yang ini, kalaupun yang ini tuh ada yang kredit untuk pedagang-pedagang kecil tuh. Ada Iya, beberapa bank mikro yang ini Pak ya? ya, Mikro ya. Yang mikro. Ada. Iya. ya saya mau sebut ininya nama itunya, saya takut ini lagi nama terlalu bank gitu. Tapi ada yang dia punya kredit-kredit untuk usaha kecil itu. Oke. Ada juga, nah mungkin ada juga yang begitu. Kalau saya melihat kayak orang melihat bank tuh, maksudnya di masyarakat saya itu orang melihat bank tuh kayaknya terlalu tinggi deh persyaratannya gitu. Kayaknya kalau untuk minjem ke bank tuh belum dulu deh. Iya, gitu kayaknya iya. Karena Kayaknya persyaratan itu kan Iya. ribet ya, bahasanya kayak gitu ya. Betul. Untuk orang awam, maksudnya bahkan masyarakat tuh kan banyak yang kalau sekarang, kalau dulu ya zaman saya sekolah kan masih banyak yang bahkan KTP saja tidak punya. Iya betul sih. Iya kan? Iya. Jadi administrasi pertama udah ketolak duluan itu pasti. Ya administrasinya oke. Iya, jadi kayak persyaratannya itu tidak segampang kita pinjam di keluarga, di koperasi gitu. Nah Gitu ini sih. kalau misal lihat dari pengalamannya beliau di kampung beliau ya, Ya. Pak Dadang, mungkin ini salah satu masukan juga lah ya untuk pemerintah juga. Artinya poin bagaimana daerah-daerah yang cukup kita bilang ya, mungkin bukan pedalaman tapi ya yang tidak agak jauh dari pusat kota lah. Iya. Kayak saya juga tinggal di Aceh Pak. Di Aceh itu di Sigli. Sigli itu ibu kota dari PD. Nah itu kalau dari pusat kota Banda Aceh itu perlu waktu 2 jam lah untuk menuju ke sana. Tapi sekarang alhamdulillah memang kan ada Bank Aceh kalau di sana. Iya. Kalau Bank Aceh itu memang di sana banknya syariah semua Pak. Kalau di Aceh sekarang. Iya. Jadi nggak ada bank syariah tuh nggak ada, tapi Bank Aceh itu ya bank syariah gitu. Nah, alhamdulillah memang di sana paling banyak usahanya usaha kopi sih memang, warung kopi. Memang kan rata-rata di sana buka warung kopi banyak sama warung makan gitu ya. Sama mie Bangladesh bang, enak bang. Saya kemarin dari Aceh, saya makan mie Bangladesh, Di enak banget. mananya? Banda Aceh? Di Banda Aceh, ya. Banda Aceh? Iya, nama Mie Bangladesh memang lagi terkenal sih iya memang. mie Bangladesh, enak bang. Tapi kan itu gaya-gaya ala-ala bumbunya tuh bumbu Aceh juga sebenarnya. Oh Nah, gitu. kita mau ngomongin Bangladesh apa Indonesia? Itu tadi usaha kopi. Iya, usaha kopi, Abang ya, bilang usaha kopi. Ya jadi usaha kopi ini cukup ini. Jadi memang ketika membutuhkan biaya, nah memang setahu saya Pak Dadang memang di dalam Islam itu kan memang ada metode untuk membuat orang lain punya modal. Misal contoh yang paling simpel sistem murabahah misalnya Pak ya. Murabahah ini bagaimana kita ada perlu untuk suatu modal yang kita lakukan, yang kita mau jalankan, tapi kebentur untuk beli alat ini gitu ya. Nah itu kan
terfasilitasi dengan adanya Murabahah ini tuh Pak. Nah mudah-mudahan ini juga bisa terjangkau sampai ke daerah-daerah kami nih Pak, yang mungkin jauh dari pusat kota nih Pak. Artinya dengan adanya penyebaran dari pemerintah sampai ke pelosok-pelosok, itu mudah-mudahan perputaran ekonomi di daerah juga jalan Pak. Karena jujur di daerah saya ini udah berapa puluh tahun Pak nggak pulang ke kampung saya. Waktu saya sampai sana nggak banyak kali berubah Pak. Nggak banyak berubah. Itulah abang jarang pulang, makanya nggak tahu mie Bangladesh enak di sana beneran. Abang harus ke sana, ntar saya ajak jalan-jalan ke Aceh deh. Boleh, di Banda Aceh ya. Iya. Di Banda Aceh. Iya. Nggak usah ke Banda Aceh, sini aja ada. Di warung Aceh juga ada di sini. Pak Dadang, maksudnya saya mau nanya juga, untuk mendapatkan pinjaman modal itu kan bisa dari selain bank juga nih, Pak Dadang ya. Nah, mungkin Pak Dadang bisa jelaskan Pak jenis-jenis lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang dapat dijadikan sumber pembiayaan masyarakat, Pak Dadang. Saya ingin menceritakan apa sih ekonomi syariah itu atau ekonomi Islam. Saya dulu pernah ditempatkan oleh BI di Islamic Development Bank, Pak. Oke. Nah, di sebelah saya itu ada bagawannya, Pak. Namanya Profesor Umar Capra. Jadi saya nanya sama dia, Profesor, what is Islamic economic really about? Dia diem. Jawabannya satu. Islamic economic is the economic of a mother. Economic of mother. Saya diem 1 menit, bener. Jadi ini ekonomi yang bergerak dengan hati, Pak. Oh. Jadi kalau kita lihat nih sehari-hari Pak ya, masyarakat kita tuh butuh apa sih? Terus kita hidup tuh dari mana? Ngelihatnya jangan jauh dulu, Pak. Keluarga dulu. Oke. Keluarga nih, ya terdekat. Ada siapa di dalamnya? Ada orang tua, ada anak. Kalau misalkan dalam suatu keluarga, nauzubillah Pak ya, punya anak 3, anak 4, memang seluruhnya pasti akan berhasil? Enggak kan? Tidak. Belum tentu maksudnya. Belum tentu. Ya. Artinya ada yang sangat maju. Ya ada juga yang memang diberikan kasih sayang berupa cobaan. Ya dari Allah. Lalu pertanyaannya, mulai dari mana ekonomi syariah itu harus diimplementasikan? Dari rumah, Pak. Iya. Dari rumah. Tadi Contohnya saya gimana Pak? Contoh begini Pak. Mulailah lihat keponakan kita seperti apa supaya ekonominya ke depan tuh kuat. Sebelum uangnya apanya? Pemerataan ini. Skillnya, mentalnya, sama-sama caringnya Pak. Kalau perasaan caring itu udah jalan Pak, lembaga-lembaga ini akan jalan. Oke. Jadi lembaga ini jalannya Pak kan manusia Pak, bukan robot. Individu-individunya dikuatin Pak. dulu. Kuatin. Jadi kita harus dari pembentukan preferensi. Preferensi bahwa kita harus produktif, kita harus cinta kekuatan Pak. Kekuatan ilmu, kekuatan hati, kekuatan semuanya Pak. Karena Allah itu sangat menyayangi tangan di atas. Ya. Kalaupun kepleset, bukan berarti lemah segalanya. Tapi ada salah satu aspek sehingga mudah nolongnya Pak. Ya. Satu. Tadi saya dengan Pak Teguh Wisnu ya cerita. Ada di Larantuka jauh. Pak, jangan menunggu bank datang Pak. Tadi begitu saya dengar ada keluarga Pluit, keluarga mana. Ini pasti keluarga itu dibesarkan Pak. Bukan hanya keluarga inti tapi keluarga Larantuka. Apa nggak sekarang udah ada teknologi Pak? Apa nggak bisa bikin persatuan? Atau di keluarga, saya sedikit sharing Pak ya, di keluarga itu mana ya keponakan yang agak perlu dibantu? Itu belum ke bank Pak. Kita belum cerita mengenai Qardul Hasanah Pak. Kita di dalam dulu. Saya waktu itu pernah dengar cerita Pak ya. Bagaimana social capital di Indonesia itu dan di Barat agak lain Pak. Kalau di Barat kan 17 tahun keluar tanggung jawab. Kalau di kita Pak, ketika misalkan balik lagi nauzubillah
ada keponakan atau apa, kepleset Pak. Dia orang baik, tapi kan ada saatnya dia kepleset, minta tolong itu social capital kita kuat. Oke. Sehingga kembali lagi, kemana kita harus minta tolong? Kan pembiayaan itu karena minta tolong Pak ya? Ya. Ya. Pengusaha ke bank juga minta tolong dong. Betul. Ya. Iya. Ya. Minta tolong, nanti in return saya akan berikan. Sehingga levelnya gitu kita harus pahami bahwa ada level kebutuhan mendasar yang jangan nunggu bank. Terus yang kedua, kenapa kita harus bangun Pak dari mental? Zaman sekarang kan beda zaman dulu Pak. Zaman dulu ngemplang ke bank Pak ya, ketemu saudaranya takut Pak. Kalau sekarang, maaf, ada kelompok-kelompok orang yang ngemplang Pak. Nanti ketemu Pak Ustadz, kata Pak Ustadz, hati-hati Pak kalau mau khotbah di masjid aja Pak. Kita harus kembali lagi Pak, bahwa ekonomi dan value itu gabung Pak. Iya. Sehingga kembali lagi, kalau mengenai hal-hal yang sifatnya membantu orang lemah Pak, jangan nunggu bank. Kita harus membangun suatu safety net sendiri. Dari keluarga, teman, kemudian ada baru diinstitusikan zakat wakaf. Mau yang sifatnya lebih komersial, ada bank. Mau lebih detail lagi, capital market, Pak. Itu yang harus dibangun, yang sendi-sendinya memahami bahwa jangan terlalu banyak nunjuk. Karena kalau kita nunjuk, jarinya ketiga. Iya. Banknya nggak ada sih, loh. Kalian sudah mempersiapkan apa untuk diri sendiri? Untuk kita sendiri. Iya. Nah baru kemudian ketika naik ke atas, nah tadi ada pertanyaan kan, ngapain ya BI? Kok ikut-ikut ngembangin zakat wakaf? Pak, otoritasnya itu ada di Basnas, di BWI. Kita membantu supaya cerdas. Cerdas dalam regulasinya. Memang dana zakat boleh dicuri Pak? Nggak boleh. Itu dosanya lebih banyak Pak. Semua dana sebenarnya nggak boleh dicuri sih, nggak cuma zakat sih Pak. Bayang orang yang nggak bisa makan Pak, Iya. cuma segitu-segitunya, terus misalkan karena manajemen yang nggak bagus, terus jadi hilang Pak kesempatan mau makan Pak. Iya. Kebayang dosanya nggak Pak? Nah sehingga dibuatkanlah sistemnya, database-nya, peraturannya, sehingga apa? Yang tadinya lemah itu kayak naik tangga. Kalau dia terlalu bawah, ini bank ada di atas Pak. Susah kalau mau loncat Pak. Karena bagaimana mau mengembalikan dia makan itu susah. Betul. Iya. Terus kemudian ada dana yang dia itu carrying-nya lebih. Zakat. Sekarang saya kasih makan dulu. Jangan mikirin utang dulu. Pembiayaan. Iya. Selama beberapa lama ditolong dulu Pak makannya Pak. Akhirnya dia jadi sehat, Ya. jadi kuat. Saya naik kelas. Iya. Begitu naik kelas, udah deh zakatnya udah gak perlu. Sekarang saya pengen bayar zakat. Terus dia naik kelas nih, loncat ke bank. Gitu Pak. Sehingga tangganya itu Iya. Ada suatu step-stepnya lah ya. Continuum. Iya. Iya. Paham. Ada yang sampai bilang, oh harta itu tidak bisa dibawa mati. Gitu. Tapi dengan wakaf Pak, harta bisa dibawa mati. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Kenapa? Karena umur Ya. amal kita akan lebih panjang dari umur biologis. Kan saya Pak, saya paling ngeri tuh Pak, karena saya nggak bisa ngejamin saya masuk surga Pak. Ya, saya juga sih Pak. Sama. Semua di sini. Sama. Jadi nggak ada juga sih sebenarnya. Kalau bisa nyebarin ilmu, Iya. kalau bisa ilmu yang nyebarin ini, bermanfaat. Ya. kalau suatu saat begitu buka mata, aduh, ternyata separuh kaki saya di lumpur neraka Pak. Nauzubillah. Kalau nggak ada investasi Pak, berarti it stays forever Pak. Dan forevernya di akhirat kan kita nggak kebayang. Tapi kalau ada, ini saya pernah ngajarin sini jadi pinter nih, ternyata jadi orang baik. Alhamdulillah. Saya bikin ini ternyata ini tiap hari itu kata Allah naik 1 mili, Iya. naik 2 mili. Pada akhirnya alhamdulillah itu Pak yang saya pikirin gitu Pak. Tapi di satu sisi coba bayangkan Pak. Nah ini mau matematika Allah Pak, saya takut ini. Apa Jadi begini. Jadi katanya beramal zakat itu tidak akan membuat kamu miskin. Coba bayangin begini Pak.
Kalau kita mau jangka pendek nih, punya duit 1 juta, dikasih 100.000, ya pasti berkurang, Pak. Secara makro kita lihat, kalau semua orang banyak di Indonesia itu yang nggak mampu misalkan, saya dari pemerintahan nih, konsumsi kita terbatas, Pak. Produksi kita terbatas, GDP kita rendah. Kenapa? Yang di atas misalkan sektor komersial masih belum bisa jangkau. Immediately, Pak, begitu kita memberikan zakat kita, terus banyak orang, Pak, berarti konsumsi secara makro naik, Pak. Konsumsinya ya. Konsumsi. Oke. Begitu ada konsumsi, ada produksi dong. Betul. Kalau orang diam di rumah sekarang, apakah mungkin di luar ada yang jualan ini pisang goreng? Kalau diam di rumah, sih. tidak. Nggak kan. Tapi Tapi begitu orang itu dikasih senjata, senjatanya apa? Ini saya bisa belanja nih. Begitu keluar, yang lain keluar, saya mau ya. goreng pisang. Ya. Daerah itu muter, Ya. Pak. Muter. Terjadilah kegiatan ekonomi. Nah, sehingga apa? Begitu maju, inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu jangan berpikir bahwa saya masuk surga sendirian aja. Enggak, Pak. Dalam konsep Islam tuh, yuk kita sama-sama Jamaah ya. berfastabihul khairat. Masya Allah. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kebaikan? Ketika kita memperkuat konsumsi duafa, banyak, berarti agregat demand kita naik, Pak. Ya. Supply-nya menjadi naik juga, Pak. Otomatis, ya. Nanti ini berputar, Ya. orang-orang pada naik kelas dari mustahik menjadi muzaki, Pak. Oh, kita jadi berproduksi. Terus dengan produksi yang sama, pajaknya tambah besar, zakatnya tambah besar. Begitu wakaf, tambah banyak wakaf, rumah sakit berbasis wakaf. Suatu saat kita kepleset, Masya Pak. Allah. Siapa yang nolong? Ya, ya. Sistem, Pak. Itu disebut dengan fardu kifayah cerdas. Sehingga bukan 1 tambah 1 2, Pak. 1 tambah 1 bisa 5. Masya Allah. Karena memang ada multiplier effect sini. Nah, itu yang saya ingin, bagaimana orang-orang itu memahami ekonomi syariah ini bukan magic word, Pak. Syariah aman. Bukan. Ini sesuatu yang sangat logik. Tapi ketika kita semuanya memiliki satu value, Pak, Ya. kita bisa maju bersama, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Dalam ya. Dalam bang. Saya juga baru, maksudnya kesadar juga bahwa memang ternyata ekonomi syariah itu bukan, kalau kita tuh kan sebatas ekonomi syariah ya, biar halal, maksudnya biar Sesuai syariat. dan segala macam. Tapi lebih dalam dari itu adalah dia itu sebuah sistem yang biar kita semua bangun bersama gitu. Bangun bersama, punya kebermanfaatan yang luas, bertumbuh bersama gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan literasi ini bisa menyebar dan bisa ke semua aspek, semua orang, sehingga setidaknya lingkungan kita paling kecil lah, misalnya Mas Abdur, saya gitu ya, di dalam rumah itu kita bisa menanamkan nilai itu kepada anak-anak kita juga tentunya. Saya di rumah saya literasi keuangan tinggi sekali bang. Masya Allah, gimana contohnya? Setiap hari kami baca buku tabungan. Iya, Literasi keuangan tuh. Oh, tiap hari tuh bang. Iya. Bolak-balik angkanya nggak berubah gitu aja, gitu bolak-balik. Ya Allah. Gitu. Itu memang langkah awal memang ya, Langkah untuk awal. memahami literasi lebih Iya, dalam lagi ya. literasi keuangan gitu teman-teman. Tamatin lah kalau bisa buku tabungan masing-masing. Tamatin ya. Ditamatin. Itu banyak masuk apa banyak keluar tuh? Tapi Mas Abdur, kalau kita ngomongin matematika Allah tadi kan sempat disinggung sama Pak Dadang ya, soal matematika Allah yang dibilang Pak Dadang juga tadi pernah lihat ya Pak Dadang ya, video dari beliau tentang matematika Allah. Dalam konsep matematika Allah dari pandangannya Mas Abdur sendiri itu gimana bayangannya? Dan saya juga pernah dengar nih bahwa Mas Abdur juga kan mencoba untuk membantu para guru-guru honorer kan? Ya. Gitu. Boleh ceritakan nggak Mas Abdur? Sebenarnya saya tuh berangkat dari banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang Allah tuh menjanjikan. Namanya kalau Allah menjanjikan itu dia adalah zat yang tidak mungkin mengingkar janji, maha perkasa, maha kuasa, semua segala macam yang ada di hidup kita tuh Allah yang atur gitu. Jadi kalau Allah janji itu pasti ditepati, pasti. Nah, kemudian banyak ayat-ayat yang paling terkenal mungkin Allah tantang kita gitu. Kalau kamu bisa menghitung nikmatku, hitung aja gitu. Kalau seluruh laut di dunia yang dijadikan tinta pun itu sampai itu laut habis pun nikmat saya tidak bisa dihitung. Itu Allah tantang kita itu. Kemudian Allah sering bilang
kasih tahu kalau kita bersyukur kita akan ditambah Tambah nikmatnya. nikmatnya. Kemudian ada juga yang hadis atau di Quran yang orang haji dan umroh itu jangan takut haji dan umroh, jangan ya. takut haji, jangan takut uang habis gitu. Iya. Allah akan lipat gandakan apa segala macam. Nah itu kan secara matematika manusia nggak masuk akal bang. Iya, iya. Kita umroh misalkan, Betul. itu 40 juta keluar. Itu secara buku di matematika di atas kertas kita minus 40 juta itu kita umroh. Tapi Allah bilang enggak, kalian itu enggak. Nah, matematika itu artinya Allah punya matematika sendiri gitu, Iya. yang otak kita memang matematika kita tidak di situ. Iya. Maha kuasanya Allah itu angkanya itu tidak seperti angka kita yang ada di dunia ini gitu, beda gitu, dimensi yang berbeda. Dan betul ketika kita melakukan itu dengan niat yang tulus, beribadah dan segala macam, balik itu lebih itu. Lebih ya? Lebih Masya Allah. nggak kehitung bahkan Masya si 40 juta untuk umroh itu. Iya. Dan itu banyak di sedekah itu 70 kali lipat kita 70 sampai 700 kali lipat kita diganti. Apa modal kita karena jadi saya memahami matematikanya Allah itu tidak perlu kita pusing dengan cara Allah menghitung mau 70 kali lipat kah 700 kali lipat itu urusannya Allah. Yang penting yang kita harus tahu adalah Allah sudah menjanjikan. Iya. Maka tugas kita adalah cukup percaya aja udah. Iya. Yakin. Iya, karena Allah yang janji. Iya, Ini bukan Bang Wisnu yang janji saya atau bukan Manusia bisa bohong. Iya, bukan Mamat Al-Katiri yang janji saya. Kalau Mamat Al-Katiri jelas omong kosong gitu. Tapi ini Allah yang janji. Iya. Sudah jelas pasti itu di apa akan terjadi. Oleh karena itu sedekah percaya, kita umroh kita percaya, haji kita percaya, kita zakat kita percaya. Iya. Zakat mal apa segala macam itu. Bahkan mungkin ya Bang ya, Iya. mungkin ya. Kadang kalau kita ngitung-ngitung pajak penghasilan, kadang-kadang kita masih mikir kayak aduh segini ternyata ya pajak penghasilan. Tapi kalau begitu menghitung zakat mal, tidak ada satupun yang pingin kita sembunyikan. Iya. Padahal negara nggak akan periksa itu. Iya. Zakat mal itu negara tidak periksa. Iya. Tapi kita itu tidak ada satu apapun kita itu. Oh ini masuk zakat mal ternyata. Oh ini sudah hisapnya sudah 1 tahun. Iya. Kita data itu semuanya. Iya, betul. Karena kita yakin bahwa ini zakat mal saya keluarkan. Ini kok balik kok gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita juga tanya sama Mas Abdur nih Pak. Mas Abdur yang soal guru honorer tuh. Oh iya. Gimana saya tuh, Mas Abdur? Ya kalau yang guru honor tuh sampai saat ini masih berjalan. Jalan Bang. ya? Jadi saya Mungkin orang mau bantu gimana Mas Abdur? sebenarnya dari special show kedua kan pahlawan perlu tanda jasa itu kemudian oke. keuntungan show-nya itu semuanya itu saya donasikan untuk guru-guru honor gitu. Kemudian karena saya merasa sayang kalau berhenti di sini, akhirnya saya buka di kitabisa.com tuh. Oh oke. Jadi di kitabisa.com/pahlawan perlu tanda jasa itu siapapun bisa donasikan ke situ untuk bantu guru-guru honor. Nanti yang menyalurkan teman-teman dari Kitabisa. Oh Masya Allah. Biasanya nanti teman-teman Kitabisa kalau sudah menyalurkan, jadi terbantu sekali dari sama teman-teman Kitabisa. Jadi nanti teman-teman Kitabisa menyalurkan segala macam dokumentasikan, baru kita promokan lagi gitu, kita laporkan lagi di sosmed dan segala macam gitu sih sampai saat ini. Nah itu kalau misalnya eventnya Mas Abdur, itu nyelipin itu nggak sih sebenarnya? Maksudnya teman-teman ini ada hasil yang juga memang buat guru honorer juga ada gitu ya? Iya, ini di waktu show pahlawan perlu tanda jasa turnya. Oh turnya itu ya? Itu berapa ini Mas? Pada waktu itu pahlawan perlu tanda jasa berapa ya? 7 kota pada waktu itu. 7 kota. Dan itu memang ditunggu-tunggu orang-orang ya? Iya, pada waktu itu. Sekarang sih pahlawan perlu tanda jasa sudah show-nya sudah tidak ada. Donasinya aja yang masih ada. Oh, donasi masih jalan terus ya? Masih jalan terus. Saya rencananya sampai akhir hayat lah itu. Pokoknya sampai guru honor mungkin sudah tidak ada lagi ya sudah gitu. Kalau guru honor masih ada ya mudah-mudahan itu masih ada terus. Sekarang tuh yang lagi jalan tuh tur 16 kota Bang. Sekarang kalau sekarang saya ngangkat temanya itu konten transportasi, tentang transportasi umum. Konten transportasi umum. Iya. Jadi saya kan biasa bikin konten transportasi tuh kemana-mana naik transportasi umum, menjelaskan jalur-jalur dan segala macam. Nah kemudian saya pengen bikin show stand up-nya gitu, keliling 16 kota, membicarakan tentang transportasi umum, bagaimana bahwa sebenarnya transportasi umum itu bukan lagi menjadi
dia tuh sama seperti kebutuhan kita akan makan, kebutuhan kita akan rumah, kebutuhan kita akan sekolah, transportasi itu sudah masuk di itu juga gitu. Oke. Itu tuh kebutuhan utamanya warga negara kita, warga negara apalagi di kota-kota besar. Ya. Ya tidak hanya kota besar, semuanya gitu. Karena seandainya Sabang sampai Merauke transportasinya baik, Merata semua. tidak akan ada lagi kesenjangan gitu. Karena orang mau sekolah gampang gitu. Ya. Ke situ gampang. Orang mau membuat sesuatu, mau bangun sesuatu, mau apa sesuatu gitu gampang karena akses ke situ gampang untuk bawa bahan bangunan bikin, bawa teknologi ke sana bikin gampang karena transportasinya ada dan segala macam. Jadi itu saya pengen keliling 16 kota untuk ngomongin itu sih. Ya memang kalau misal meratanya transportasi ya, secara ini kita lihat memang kan ada di video-video Pak ya, saya lihat juga ya Mas Abdur ya, bahwa ada anak-anak yang sampai hanya sekolah aja mereka harus menyeberangi sungai. Iya, gitu ya. Bapaknya naikin ke baskom, didorong sama bapaknya. Itu luar biasa loh. Iya, luar bagaimana biasa. perjuangan anak-anak kita ya, adik-adik kita di daerah ya Pak ya. Itu luar biasa banget ya. Kalau di sini sih cenderung lebih ini ya, cenderung lebih terfasilitasi ya di Jakarta ya khususnya gitu ya. Iya. Nah itu kalau misal orang mau beli tiketnya di mana Mas Abdur? Beli tiketnya bisa di abdurarsyad.com. Bisa lihat di situ. Sekarang lagi di pre-sale ya. Pre-sale? Ada early bird. Sekarang sudah di early bird. Oke. Pembukaan tiket pertama. Nanti habis itu pre-sale kemudian tiket normal. Jadi teman-teman cek aja di abdurarsyad.com. Abdurarsyad.com. Iya, abdurarsyad.com. Ada 16 kota mulai start di 12 Oktober. Oke, 12 Oktober tahun ini. 12 Oktober 2024. Kota pertama Malang, kemudian Surabaya. Berturut-turut lah. Kemudian finalnya Jakarta. Finalnya Jakarta ya, tetap ya. Kalimantan banyak juga tadi ya. Iya, kami tahun lalu 2 kota aja, Balikpapan sama Banjarmasin. Tahun ini kami tambah Pontianak. Pontianak ya. Oh. Gitulah Bang, keliling-keliling untuk berkegiatan. Tapi ya mudah-mudahan itu bisa juga memberikan, intinya sih kita bahasanya gini, memberikan manfaat sesuai dengan potensi masing-masing. Iya, gitu ya. amin. Itu yang diharapkan juga. Dan sama seperti yang Pak Dadang bilang tadi, kita harus keluar agar roda ekonomi, kegiatan ekonominya terjadi. Itu gitu. benar banget. Iya kan. Siapa tahu ada kerjasama antara Bank Indonesia kan sama Mas Abdur ya. Nanti di belakang layar kali ya Mas Abdur ya. Agak panjang. Bisa sih. Saya bisa jadi teller bisa. Kayaknya BI nggak ada teller ya Pak? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Sorry. Pakai S nggak tuh? Teller. Wah 77 dong. Ya Allah. Ini mirip ini dengan ini Pak, ada di di restoran ada yang bilang, Pak, saya minumnya susu soda ya. Iya. Pakai es nggak? Iyalah, kenapa? Kalau nggak kan jadinya Oda. Pakai es lah Bang. Oda, siapa minum Oda? Iya. Bener ya. Sudah kalau nggak pakai es, Oda. Oda. Bener, aduh. Ini kayaknya level bapak-bapaknya lebih tinggi ya. Oke, Masya Allah. Pak Dadang, ini ada satu pertanyaan lagi sebelum nanti di ending ya Pak Dadang. Pak Dadang, sebagai salah satu upaya untuk mendorong pengembangan keuangan syariah, Bank Indonesia itu kan sedang menyelenggarakan bulan pembiayaan syariah. Oh. Nah, itu bulan pembiayaan syariah itu apa dan mengapa penting untuk diselenggarakan Pak Dadang? Oke. Bulan pembiayaan syariah itu sebenarnya suatu event yang dilakukan throughout the years Pak sebenarnya. Jadi mengikuti kegiatan ada festival ekonomi syariah. Nah sama dengan Abang juga, kita memang perlu membuat suatu kegiatan di mana supply demand ini ketemu Pak. Nah jadi mulai dari yang sifatnya mikro, ada yang menjadi besar, ada yang sifatnya digital. Itu dibiayai supaya ya kalau Bang Tengku mau beli sayur kan pasti ke pasar ya Pak ya? Iya. Bukan ke pos Hansip Pak ya? Iya. Pos Hansip nggak ada. Pasar. Jadi ketika ada bulan pembiayaan syariah, di sanalah berkumpul sumber-sumber daya, mau banknya, mau lembaga-lembaga keuangan,
dengan yang memang entrepreneur yang ingin ketemu, Pak. Oke. Tadi pembiayaan tadi ya, Pak ya. Iya, jadi di sana itu ada seperti business coaching, business matching. Itu intinya pitching saja, Pak. Jadi pada saat ketemu, pengen tahu nih, kira-kira jenis-jenis pembiayaan seperti apa. Ya. Tapi ini adalah bentuk milestone saja, Pak. Tapi kalau acara-acara seperti ini, itu harus secara secara kontinu itu dilakukan, karena balik lagi Pak, literasi inklusi. Nah, inklusinya harus inklusi berdasarkan literasi yang baik, sehingga paham, karena kita zaman sekarang Pak ya, dengan adanya magic tools itu Pak, kalau nggak terliterate dengan baik, jangan-jangan masuk ke misalkan trap gitu ya, masuk ke pinjaman-pinjaman yang dia nggak bisa ngukur risikonya, akhirnya bermasalah di mana-mana. Ngerembet ke keluarga, asetnya terjual dan macam-macam. Itu sangat disayangkan. Nah, di dalam bulan pembiayaan itu juga ada juga festival ekonomi syariah, ISEF ya. Ada Fesyar. Jadi di sana itu untuk memberitahukan ekonomi syariah itu tools. Yes. Di mana main drivernya hati, Pak. Kemudian pergerakannya, engine-nya dengan ilmu dan yang lain-lain. Sehingga ekonomi syariah itu ayo sama-sama mencapai itu Pak, artinya kesejahteraan yang nikmat tadi Pak. Merata insya Allah merata. Ya. Dan nikmatnya itu bukan karena kita hanya berhasil, tapi yang lain juga ikut. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya. Itu kapan aja Pak? Untuk di tahun ini apakah memang sudah diselenggarakan secara ada di setiap Fesyar itu kita itu Festival Ekonomi Syariah sebelum ISEF Pak, itu road to. Nanti ada juga di pulau-pulau yang lain ada nanti kulminasinya ke ISEF. Jadi base case kita lihat. Fesyar ISEF di endingnya gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau Fesyar itu kita bisa ngelihat etalase yang komplit. Mau supply-nya, mau demand-nya. Mau yang gede, mau yang kecil. Mau komersial, mau sosial. Oke. Kalau di Bandung sebutnya Sagalaya, Pak. Sagala Aya. Sagala Aya. Segala ada maksudnya. Segala ada. Segala ada. Itu kalau yang 2024 ini kapan itu Pak? Sudah atau sudah ya? Sedang berlangsung, sudah ada di beberapa daerah. Nanti akan diikuti oleh daerah-daerah yang di endingnya itu di mana nanti Pak? ISEF itu kapan Pak? Dia Oktober akhir, awal November. Oktober akhir, bentar nggak sama itu? Enggak, saya tetap bisa hadir kok. Tenang, saya atur nanti. Saya atur ya. Tolong ya dicatat ya. Iya makanya. Ini kan biar smash tadi kan. Ya, aman ya? Benar. Makasih Bang umpan lambungnya tadi Bang. Keren banget ya Bang Wisnu nih. Saya kesini lagi ya. Pak Dadang kapan kesini lagi? Saya kesini lagi. Tapi pertanyaannya Mas Abdur, bisa nggak buat stand up comedy kontennya tuh tentang keuangan syariah nggak? Bisa. Yang Pak Dadang mau saya bisa bikin. Insya Allah. Bisa insya Allah. Jadi aman ya? Aman Pak Dadang. Aman sih. Karena kalau menurut saya memang dibutuhkan teman-teman. Jadi artinya semua pihak tuh saling kolaborasi. Nah salah satunya mungkin saya belum lihat ya kalau misalnya acaranya ISEF. Pernah nggak sih acara stand up comedy? ISEF? Belum pernah kan? Belum. Nah ini saatnya menggebrak. Iya. Saatnya menggebrak. Saatnya menggebrak. Jadi yang pertama. Jadi maksudnya kalau di ending ISEF ada Abdur. Benar. Jadi kalau ngajarin ekonomi syariah itu jangan begini terus ya Pak. Iya, kita ketawa-ketawa. Tapi literasinya dapat. Literasinya ada. Kan objektifnya itu kan Pak, literasi dapat. Betul. Mas Abdur, pelajari Mas Abdur. Betul. Makasih Bang Wisnu. Bang Wisnu jago banget Bang Wisnu nih. Pantas Bang Wisnu bertahan terus di dunia entertain ini ya. Alhamdulillah. Jago Saling sekali. membantu. Ini kan ada rasa empati juga tadi. Betul. Makasih. Allah balas 700 kali lipat. Amin ya Rabb. Amin. Oke, terakhir untuk kedua narasumber kita, Mas Abdur dan Pak Dadang. Harapan untuk pengembangan keuangan syariah Indonesia, mungkin dari Mas Abdur dulu, Mas Abdur. Harapan saya kalau terkait dengan ekonomi syariah, mudah-mudahan itu tadi yang pertama pemahaman masyarakat itu meningkat. Amin. Tentang ini sehingga karena saya banyak melihat di sekeliling saya itu terlalu mudah ingin mendapatkan uang, kemudian akhirnya terjerumus ke yang pinjol-pinjol yang luar biasa ini. Itu kasihan sekali gitu. Banget. Dan itu. sekali sudah masuk, keluarnya susah sekali. Aduh. Susah sekali. Dan pinjol ini dia punya teman akrab
judi online. Betul. Nah, jadi mereka berdua ini saling berkolaborasi tuh menyerumuskan orang-orang. Jadi Itu perputaran 600 triliun benar nggak sih Pak? nah tidak tahu sih saya tidak tahu. Tapi ini di satu sisi di satu sisi judinya terlalu mudah diakses, maksudnya dan segala macam. Pinjolnya juga. Dan banyak dan pinjolnya juga memberikan mudah. Administrasi mudah ya, banget. memberikan kemudahan yang sangat-sangat mudah untuk mendapatkan uang. Akhirnya mereka kawin lah di situ dan itu menjerumuskan orang banyak sekali. Jadi mudah-mudahan literasi kita itu mudah-mudahan semua orang bisa meningkat sehingga jangan, pokoknya ingat saja kalau ada sesuatu yang kita dapat mudah patut dicurigai gitu. Betul Karena banget. di dunia ini itu tidak ada hal menyenangkan didapat dengan mudah tuh tidak ada gitu. Mudah dan bahasanya kalau di perusahaan itu kita harus bukan mencurigai, harus hati-hati ketika ada menawarkan investasi, mudah cara investasinya, Iya. terus menjanjikan untung yang besar, Iya. gitu, melebihi hal yang biasa-biasanya, itu kan harus kita waspadai. Ya, harus diwaspadai. Jadi bagaimanapun hidup itu aksi reaksi. Kalau kita keluarkan kerja keras, baliknya baru bisa Insya Allah. yang sesuai gitu. Jadi begitu-begitu. Jadi Manjada wajada. Masya Iya, Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh ya, Iya. dia akan berhasil insya Allah. betul. Lalu kemudian harapan berikutnya ketika literasi kita sudah mulai meningkat, mudah-mudahan tidak hilang, kita terus memelihara itu tadi sifat kedermawanan kita mulai dari keluarga, dari diri kita sendiri, melihat keluarga, kemudian saudara, lingkungan masyarakat, tetangga dan semuanya gitu. Jadi tetap terus gotong royong, saling bantu membantu. Itu sih. Banget tuh ya Indonesia Iya. sebenarnya ya. Itu harapan saya, Bang. Oke, makasih Mas Abdur. Sama-sama. Pak Dadang. Jadi nomor satu, saya secara pribadi ya, selain juga ini kan ada acara dengan Bank Indonesia, saya berterima kasih sekali karena saya punya kesempatan untuk mengajak dan memberikan suatu sharing pengetahuan yang saya miliki ya, bahwa ekonomi syariah itu beradanya ada di mana? Ada di hati. Berkat apa? Berkat doa seorang ibu. Kenapa dari ibu? Karena ibu itu yang meletakkan nilai-nilai kita, Pak, sejak awal. Dari Makanya, jadi kalau pernah ada yang bilang mau menghancurkan suatu negara, rusak wanitanya. Rusak wanitanya. Karena generasi ke bawahnya itu nilainya hancur, Pak. Nah, dengan ekonomi syariah ini saya berharap social capital kita menguat. Ini nggak bisa dihitung dengan GDP, Pak. Social capital itu ketika saya mau menolong si A, si B, si C, ini bukan berapa dolar per kapita kita miliki, tapi seberapa manfaat kita sebarkan, Pak. Akan kuat sekali ekonomi Indonesia. Baru setelah dari value, Pak, kita menginstitusikan bahwa we have to be sincere but also smart. Jadi sincere hatinya bukan berarti orang tulus mudah ditipu, Pak, tapi cerdas. Ya, itu penting. Saya masih ingat ngobrol, Pak. Saya pernah punya suatu luxury ngobrol dengan almarhum Pak B.J. Habibie, Pak. Beliau bilang ke saya, Dadang, saya mau lihat ke depan. Khusus ya, ini orang Islam, kita cerita Indonesia, Pak. Orang Islam tuh keluar dari masjid, kanan Quran, kiri laptop. Hatinya baik, tapi ditanya Cerdas. apapun Masya cerdas Allah. bisa. Wawasan luas. Betul, ya. Pak. Masya Allah. Sehingga ekonomi syariah itu goes without saying, Pak. Memang seharusnya begitu. Karena kita Memang punya Muslim itu cerdas sebenarnya. Iya. Masya Allah. keponakan kita dibantu, saya percaya. Kenapa? Karena memang amanah. Kenapa amanah? Kita ngejaga value, Pak. Betul. Jadi fardu kifayahnya jalan. Nggak kayak begini. Misalkan gini, ada pertanyaan. Kita sama-sama muslim, Pak. Bapak percaya sama saya? Pertanyaannya, percaya sama muslim itu kewajiban atau konsekuensi? Karena ada 3, Pak. Abang percaya sama saya karena pertama ta'aruf dulu, Pak. Pak Dadang siapa, Pak? Ya. Oh, dari taruh BI. dulu, betul. Ta'aruf. Terus tafahum. Pak, kuliahnya di mana, Pak, dulu, Pak? Terus kerjanya apa? Nggak pernah ada macam-macam. Baru takaful, Pak. Sehingga apa? Ekonomi Islam itu muncul, kekuatannya itu tadi, Pak, 1 + 1 = 5. Masya Bahkan Allah, 10. Karena apa? Nggak dinilai dari uangnya saja, Pak. Bukan GDP per kapita saja, Pak. Tapi ada social capital yang melingkupi. Sehingga kekuatannya itu luar biasa. Baru kita cerita institusi. Ya. Institusi memang harus ada aturannya. Harus ada regulasi, harus ada pencatatan, Pak. Itu baru terbangun institusinya. Karena apa?
Ini untuk memfasilitasi kegiatan saja berdasarkan kebutuhan. Sehingga ini adalah menjadi milik bangsa, Pak. Karena ini sangat sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, itu yang saya ingin dari Bank Indonesia dan secara pribadi, pemahaman ekonomi syariah seperti itu, maka kita jalan dengan SDG, jalan Pak. Emang syariah ini sejalan sama SDG. Karena kita mempreserve. Bahkan kalau orang Muslim, Pak, awal-awal kan yang diajarin toharoh. Mesti bersih. Mau bersih kita juga mesti hati-hati, mesti bersih semuanya. Terus apa lagi? Satu persatu, Pak, harus jujur. Kalau dengan jujur, market itu akan perfect. Baik market yang berdasarkan uang, baik pun yang berdasarkan hati. Bapak nolong saya, dari saya misalkan nggak bisa sekolah, mungkin Bapak nggak perlu bayaran Pak. Tapi ngelihat saya jadi cerdas, bisa maju sendiri, kan itu kepuasan. Itu bayaran. Sehingga reporting, governance, transparansi, sehingga ekonomi syariah itu bukan hanya itu mah banknya orang Islam, bukan Pak. Kita bangun sistem dari nilai-nilai kemasyarakatan. Itu yang saya harapkan Pak, dari Indonesia ini. Pak, terakhir. Kalau misalnya semua umat Islam itu membayar zakat secara real, semuanya Pak ya, kan kita mayoritas umat Islam nih, dan memang gerakan infak sedekahnya luar biasa, wakafnya dimaksimalkan. Menurut pandangan Bapak nih, selesai nggak permasalahan secara ekonomi yang ada di Indonesia? Gini Pak, saya jawab juga secara sistematis. Begitu zakat itu dari flow Pak, income flow 2,5%. Konsumsi minimum akan terjaga Pak. Kalau konsumsi minimum terjaga Pak, produksi nggak akan pernah berhenti. Kalau produksi nggak pernah berhenti Pak, korporasi nggak akan ada yang kolaps. Masya Allah. Kalau korporasi nggak ada yang kolaps, kalau ini korporasi, lapangan pekerjaan, ini pekerjaannya kan sektor rumah tangga bekerja di mana? Di korporasi Pak. Betul. Sehingga inilah disebut dengan kafah. Jadi berislamnya secara kafah. Apakah hanya di dalam sholat aja? Bukan Pak. Islam tuh the way of life. Semua diatur. Semuanya teratur Pak. Teratur. Sehingga konsekuensinya ketika zakatnya ada, kenapa zakat diwajibkan? Karena ini adalah basic consumption Pak. Tapi on the top dari zakat ada lagi sodakoh. Wakaf ini termasuk sodakoh Pak. Maka kemudian hatinya mulai muncul Pak. Ini dipaksa Pak. Tapi ini berdasarkan value driven. Naik secara level ininya ya. Betul. Begitu ininya naik Pak, maka endowment fund akan di mana-mana Pak. Sehingga kita Pak nggak perlu takut miskin Pak. Iya betul. Kenapa? Begitu kita kepleset, Pak di sini aja Pak. Bapak kan dulu bantu Pak. Di kami orang rebutan Pak. Rebutan Bapak nanti masuk rumah sakit ini aja Pak. Rumah sakit wakaf gitu ya. Iya Pak. Banget ya. So bayangin. Ada satu Pak di Ahmad Wardi yang dulu pernah bikin saya nangis Pak. Jadi programnya itu cash wakaf lin sukuk. Kalau di BI kan kita bekerja Pak, ya kita dengan hati Pak ya. Tapi maksudnya tidak sampai ke sana. Kita cuma mikir mekanik. Ini collection, terus kemudian masuk ke sukuk wakaf di Kementerian Keuangan, investasi ini ya. Semuanya mekanik Pak. Belum hati Pak. Begitu saya waktu itu diajak ke sana Pak. Kemana? Ke Ahmad Wardinya. Jadi Jadi pas ke sana Pak, ada anak kecil. Tolong ayah saya Pak. Dia kena ini ablasio Pak. Padahal itu alat yang mau dibeli. Terus kemudian kalau sebulan nggak diobati Pak, lepas Pak. Lepas buta permanen. Berarti langsung 5 itu jatuh miskin Pak. Sehingga kita ke DSN Pak ya. Terus kemudian DSN, alhamdulillah DSN juga sangat pengertian. Cop. Langsung Pak, ngumpul berapa puluh miliar, beli alatnya. Tukang ojeknya Pak, ada di halaman pertama Pak. Di apa? Halaman pertama. Report. Berarti keluarga itu Pak nggak jadi miskin Pak. Iya, bisa bekerja lagi, produktif ya. Bayangkan itu baru satu, sekarang udah ribuan Pak di Ahmad Wardi. Masya Allah. Yang udah ketolong. Masya Allah. Kalau ini banyak Pak, Masya Allah. kebayang nggak Pak? BPJS itu kan happy.
Iya. Presiden akan bilang, Iya, iya. ini teman saya. Iya, iya betul. Kenapa? Saya ingin mendeliver prosperity ke masyarakat. Tapi dengan value driven, Pak. Jadi bukan berarti kalau ekonomi syariah, konglomerat, mereka teman juga, Pak. Iya betul. Iya. Teman. Betul. Tapi Pak CRS-nya kesini dong, Pak. Iya. CRS jadi gini. Heeh. Sehingga tenang aja nih kalau masuk ke sini govern nih. Iya. Transparan, nggak akan Iya. kemana-mana. Begitu jadi, Pak. Reportnya jelas sih gitu. Iya. sebenarnya. Di sini, Pak, kemana-mana. Nah, itu yang ingin kita replikasi keberhasilan dulu, Pak ya. Zaman dulu di Turki. Zaman dulunya Iya, berhasil, iya. Pak. Terus kemudian jangan lupa, Pak. Harvard, Pak. Itu juga endowment. Iya. Belajarnya dari mana? Dari Al-Azhar, Pak. Nah, kita kenapa nggak bisa memanage diri kita sebagai khalifatullah, Pak? Iya, iya. Buatlah sistem itu, tapi dengan satu, kesadaran masyarakat bahwa yuk kita maju ke arah kebaikan. Masya Allah. Nah, itu yang kami harapkan dari Bank Indonesia, Pak. Masya Allah. Jadi ini bukan hanya untuk target kami ada lembaga ini. Bukan, Pak. Ini Indonesia Emas tahun 2045. Amin, amin ya Rob. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih ya Mas Abdur ya. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Terima kasih Pak Dadang juga terima kasih. Ini Masya Allah. Tapi lagi poin tadi teman-teman semua ya Bapak Ibu semua. Memang yang harus diperhatikan adalah bagaimana kesadaran kita tuh harus muncul memang. Sebagai umat Islam, pertama ya, sebagai umat Islam itu kita harus sadar memang bahwa ada kewajiban yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah bayar zakat memang. Kita nggak usah ngomong sedekah, infak, wakaf, tapi zakat. Zakat ini hal yang wajib kita keluarkan ketika mencapai nisab, gitu kan? Nah, insya Allah dengan semua bergerak, zakat ini sesuai dengan porsinya yang memang harus kita keluarkan, insya Allah ini akan membantu banyak saudara-saudara kita. Dan kebayang ya kalau ketika saudara-saudara kita kebantu, ya Allah. Iya, luar biasa. Tadi bagaimana ada tukang ojek yang bisa terbantu, banyak yang lain-lain juga bisa terbantu, sehingga ini produktif dan ini nanti secara makro juga jadi Dan menular, Pak. Menular, betul. Menular. Ini penting banget. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, balik lagi adalah coba kita lakukan hal yang wajib dulu, ya, yang fardu dulu kita lakukan. Setelah itu, insya Allah Allah akan menanam benih rasa empati kepada kita, insya Allah, sehingga kita juga mau yang namanya bersedekah, infak, ya gitu ya, wakaf, gitu ya, dan coba cari yang tadi Pak Dadang selalu saya terngiang-ngiang report. Kita harus cari yang memang kita percaya. Artinya kita bantu orang Mas Abdur. Ya. Kita mau dong ada reportnya dan Iya. kita bantu tadi ya ponakan Mas Abdur ya mudah-mudahan Ya. nonton ya ponakan. Bukan penggunaan. Ini contoh aja, Iya, Bang. Contoh aja. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bantu kita kan senang ngelihatnya bahagia ketika saudara-saudara kita yang kita bantu itu juga memberikan hasil yang terbaik juga. Iya. Bilang Mas Abdur saya juara kelas misalnya gitu. Iya. Mas Abdur aku Kan IPK. sebenarnya yang kita tuh tidak pengen uangnya balik. Iya, enggak. Kita tuh pengen cuman yang penting kamu jalan dengan bagus aja itu kita udah seneng gitu. Masya Allah. That's Itu the makanya. money cannot buy, Pak. Iya, makanya itu kan yang membuat kita itu nggak terbayarkan memang kan yang Iya. keberhasilan itu. Dan ini juga balik lagi adalah bagaimana kita mau membantu di lembaga-lembaga yang terpercaya pastinya Pak ya. Di mana kita nanti reportnya juga jelas gitu. Siap. Insya Allah. Waduh. Oke, selesai deh kalau kayak gitu Iya. karena udah ada kode-kode. Udah main jatuhin HP aja udah. Sekali lagi terima kasih Mas Abdur. Sama-sama, Pak Dadang, Bang. Dan teman-teman semua Bapak Ibu semua semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.